Setiap orang mendambakan kebahagiaan, namun tidak semua orang mampu mencapainya. Sebab kebahagiaan sejati hanya dapat diraih oleh mereka yang menerima semua peristiwa dalam hidupnya, baik yang baik maupun yang buruk. Konsep ini diuraikan melalui filosofi Stoikisme yang mengajarkan pentingnya membedakan antara hal-hal yang bisa dikendalikan seseorang dengan yang tidak bisa dikendalikan. Karena itu, setiap individu harus mampu menerima semua peristiwa yang dialami dengan ikhlas, karena terjadi di luar kendalinya. Kisah inspiratif ini juga menjelaskan tantangan dalam penerimaan takdir dan memberikan langkah-langkah praktis untuk melatih penerimaan ini, seperti bersyukur, praktik mindfulness, dan berusaha terbaik tanpa terikat pada hasil. Kesimpulannya, kebahagiaan sejati dicapai melalui ketenangan dan kebijaksanaan dalam menerima setiap aspek kehidupan, yang pada akhirnya membawa kedamaian batin dan kepuasan hidup. Di bawah langit biru yang luas, berdiri kota Athenia yang penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Di antara jalan-jalan berbatu dan bangunan-bangunan tua, hidup seorang pemuda bernama Lycus. Ia bukanlah seorang filsuf terkenal, tetapi dalam dirinya terdapat kerinduan mendalam akan pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan. Pada suatu hari, ketika matahari mulai terbenam dan sinarnya menyelimuti kota dengan cahaya keemasan, Lycus memutuskan untuk mengunjungi Agora, pasar terbuka yang juga menjadi pusat diskusi dan debat bagi warga Athenia. Di sana, ia sering mendengarkan para filsuf berbicara, berusaha menangkap sedikit demi sedikit kebijaksanaan dari percakapan mereka. Di sudut Agora, berdiri seorang pria tua dengan janggut panjang berwarna perak. Pria itu dikenal sebagai Socrates atau Socrates, seorang filsuf terkenal yang telah banyak mengajarkan kebijaksanaan hidup kepada para muridnya. Lycus memberanikan diri untuk mendekat. Mendengarkan apa yang sedang dibahas Socrates. Ketahuilah para sahabat, kata Socrates dengan suara tenang, kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan, kehormatan, atau kekuasaan. Kebahagiaan sejati datang dari ketenangan jiwa dan kebijaksanaan dalam menerima segala hal yang terjadi kepada kita. Lycus merasa ada yang menyentuh hatinya dengan kata-kata tersebut. Ia memberanikan diri untuk bertanya, "Maaf, Socrates, apakah maksudmu kita tidak boleh berusaha untuk mencapai lebih banyak dalam hidup ini? Apakah kita harus pasrah dengan nasib kita?" Socrates tersenyum. Ia melihat ketulusan di mata Lycus. "Tidak, anak muda. Yang kumaksud adalah kita harus berusaha semaksimal mungkin dalam setiap tindakan kita, tetapi kita juga harus memahami bahwa hasil akhir seringkali berada di luar kendali kita. Itulah yang dimaksud dengan kebijaksanaan. Kita harus menerima apa yang tidak bisa kita ubah dengan hati yang tenang." Lycus terdiam sejenak. Ia merenungkan kata-kata Socrates. Ia merasa ada kebenaran yang mendalam di dalamnya, tetapi juga ada banyak pertanyaan yang masih mengganggu pikirannya. Setelah diskusi di Agora berakhir, Lycus mendekati Socrates yang sedang berjalan pulang. "Socrates, bolehkah aku berjalan bersamamu? Ada banyak hal yang ingin kutanyakan." Socrates mengangguk sambil tersenyum. "Tentu, anak muda. Pertanyaan adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan." Mereka berjalan menyusuri jalan-jalan sempit Athenia yang mulai sepi. Lycus memulai dengan pertanyaan yang paling mendesak di pikirannya. "Bagaimana aku bisa mencapai ketenangan jiwa seperti yang kau katakan, Socrates? Hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan penderitaan." Socrates berhenti sejenak. Ia memandang langit yang mulai gelap. "Ketahuilah Lycus, ketenangan jiwa datang dari pemahaman bahwa kita hanya bisa mengendalikan tindakan dan sikap kita sendiri, bukan hal-hal di luar diri kita. Ini disebut dichotomy of control." Lycus terlihat bingung. "Apa maksudmu dengan dichotomy of control?" Socrates menjelaskan dengan sabar, ada dua hal dalam hidup ini, yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Hal-hal yang bisa kita kendalikan adalah pikiran, tindakan, dan sikap kita. Sedangkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah segala sesuatu di luar diri kita, seperti cuaca, tindakan orang lain, dan nasib. Jika kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan menerima dengan lapang dada apa yang tidak bisa kita kendalikan, kita akan menemukan ketenangan jiwa. Lycus mengangguk pelan, mulai memahami. Jadi, kita harus menerima segala sesuatu yang terjadi pada kita, baik itu baik atau buruk, dengan sikap yang tenang dan bijaksana.
Benar sekali, jawab Socrates. Pikirkanlah tentang laut yang tenang. Meskipun badai datang dan gelombang besar menghantam, laut itu tetap tenang di kedalamannya. Kita harus belajar menjadi seperti laut itu. Selama berminggu-minggu berikutnya, Lycus sering bertemu dengan Socrates untuk belajar lebih banyak tentang Stoicisme. Ia mempelajari ajaran-ajaran dari filsuf besar seperti Epictetus dan Seneca. Ia mulai memahami pentingnya hidup sesuai dengan kebajikan, dan menjalani kehidupan yang berorientasi pada kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Suatu hari, Lycus berhadapan dengan sebuah ujian besar dalam hidupnya. Ayahnya yang merupakan satu-satunya keluarga yang dimilikinya, jatuh sakit parah. Dokter-dokter terbaik di Athenia telah berusaha, tetapi kondisi ayahnya semakin memburuk. Lycus merasa hancur dan tak berdaya. Ia mendatangi Socrates dengan hati yang berat. Socrates, ayahku sedang sekarat. Aku tidak tahu harus berbuat apa yang paling tepat. Bagaimana ajaran-ajaran Stoicisme bisa membantuku dalam situasi seperti ini? Socrates menatap Lycus dengan penuh empati. Anakku, rasa sakit yang kau rasakan sangatlah manusiawi. Stoicisme bukanlah tentang meniadakan perasaan, tetapi tentang bagaimana kita meresponnya. Ingatlah bahwa kematian adalah bagian dari siklus kehidupan yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita menerima dan menghadapi kenyataan ini. Lycus terdiam, air mata mengalir di pipinya. Tapi aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku akan kehilangan ayahku. Socrates meletakkan tangan di pundak Lycus. Aku memahami kesedihanmu. Namun, ingatlah ajaran dari Epictetus, bukan peristiwa yang membuat kita menderita, tetapi cara kita menafsirkan peristiwa tersebut. Jika kau dapat melihat kematian sebagai bagian alami dari kehidupan, mungkin kau akan menemukan ketenangan dalam menerima apa yang tak terelakkan. Hari-hari berlalu dengan penuh kecemasan. Lycus merawat ayahnya dengan penuh kasih sayang, tetapi ia juga mencoba menerapkan ajaran-ajaran Socrates. Ia belajar untuk melepaskan rasa takut dan menerima kenyataan bahwa setiap kehidupan pasti akan berakhir. Setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Pada suatu malam yang tenang, ayah Lycus menghembuskan napas terakhirnya. Lycus merasakan kesedihan yang mendalam, tetapi di dalam hatinya juga ada ketenangan. Ia mengingat kata-kata Socrates dan merasa bahwa ia telah belajar menerima ketidakpastian hidup dengan hati yang lapang. Setelah pemakaman, Lycus kembali bertemu dengan Socrates. Terima kasih Socrates. Ajaranmu telah membantuku melewati masa-masa sulit ini. Aku merasa lebih kuat dan lebih bijaksana sekarang. Socrates tersenyum dengan bangga. Lycus, engkau telah menemukan jalanmu sendiri menuju kebijaksanaan. Ingatlah bahwa perjalanan ini tidak pernah berakhir. Teruslah belajar dan berlatih, dan kau akan menemukan ketenangan jiwa yang sejati. Lycus mengangguk, merasa penuh semangat untuk melanjutkan hidupnya dengan prinsip-prinsip Stoicisme yang telah ia pelajari. Ia tahu bahwa jalan di depannya mungkin masih penuh dengan tantangan, tetapi dengan kebijaksanaan dan ketenangan jiwa, ia yakin akan mampu menghadapinya dengan keberanian dan keteguhan hati. Waktu berlalu, dan Lycus menjadi seorang pria yang bijaksana dan dihormati di Athenia. Ia sering mengajarkan ajaran-ajaran Stoicisme kepada orang-orang di sekitarnya, membantu mereka menemukan ketenangan dalam menghadapi kesulitan hidup. Dalam setiap langkahnya, Lycus selalu mengingat kata-kata Socrates dan filsuf-filsuf besar lainnya, menjalani hidup dengan keberanian, kebijaksanaan, keadilan, dan pengendalian diri. Di bawah langit biru Athenia, Lycus hidup dengan ketenangan jiwa yang sejati, menjadi teladan bagi banyak orang, dan meninggalkan jejak kebijaksanaan yang abadi bagi generasi berikutnya. Dan demikianlah, di bawah langit Athenia, cerita tentang Lycus mengajarkan kita bahwa ketenangan jiwa dan kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, tetapi sesuatu yang bisa dicapai dengan usaha, pengendalian diri, dan penerimaan terhadap apa yang tidak bisa kita ubah. Tamat.